Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW serta sahabat dan pengikutnya. 21 April ya, 2024. Ya, bilangnya hari ini hari Kartini. Yang mana hari Kartini ini lahir tanggal 21 April. Yang mana kita nisbatkan sebagai pahlawan nasional ya, pada Indonesia, karena dia telah berjuang ya untuk memihak kepada perempuan ya. Eh, Sebenarnya kalau kita telusuri ya, jadi memang kita itu kan dulu Indonesia itu dijajah ya, dijajah Jepang, Belanda ya. Terus perempuan-perempuan itu ya nggak bisa sekolah. Mereka terjajah ya, jadi kecuali yang bangsawan yang bisa sekolah. Dan disinilah Kartini berjuang ya untuk memperjuangkan kehidupan perempuan supaya bisa sekolah. Sebenarnya sebelum datang Kartini gitu ya, Islam itu kan sudah datang duluan gitu ya. Islam itu sudah datang duluan, yang mana dulu juga di zaman sebelum Islam datang gitu ya, kehidupan jahiliyah ya, menghidupi Mekah ya, yang mana bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup ya. Jadi yang namanya perempuan itu nggak boleh hidup ya, jadi dia harus hanya menginginkan bayi laki-laki. Nah, tapi setelah Islam datang gitu ya, laki-laki dan perempuan itu sama haknya untuk hidup ya. Jadi kalau kita bilang gitu ya, sebenarnya kenapa sih seorang Kartini gitu ya memperjuangkan perempuan gitu ya, karena dia sudah mengenal Islam ya. Kalau saya pernah baca gitu ya, dia sudah mengenal Islam, bahwa Islam itu adalah agama yang agama yang memanusiakan manusia gitu ya. Kayak seperti di surat Al-Baqarah itu kan, di surat Al-Baqarah 257 ya, disampaikan Bismillahirrahmanirrahim ya, minadz-zulumati ilan nur ya, jadi dari kegelapan menuju cahaya ya. Ya, jadi dari kegelapan menuju cahaya, jadi dari situ ya, karena memang pada saat itu Kartini sudah belajar Islam ya, sehingga dia tahu bahwa Islam itu memuliakan perempuan ya. Jadi Islam itu memuliakan wanita ya. Jadi kalau kita bilang kedudukan wanita di dalam Islam tuh sangat dihormati, seperti Rasulullah saja gitu ya, yang mengatakan bahwa siapa yang dihormati ya sebelum ayahmu, yaitu ibumu, sampai 3 kali ibumu, 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 lalu ayahmu ya. Disitulah kemuliaannya seorang wanita. Terus wanita juga mulia dengan pakaiannya, dengan menutup aurat ya. Dia tidak akan diganggu ya dengan menutup aurat tadi ya. Terus juga kedudukannya ketika dia memiliki hak ya, atau hak waris ya, misalkan itu hanya untuk dia saja gitu ya, seorang wanita ya, tidak untuk dibagi ya, beda sama laki-laki ya. Jadi terus juga perempuan itu dia dapat mahar gitu ya. Dari Islam tuh sangat memuliakan wanita ya. Kalau kita bilang sekarang itu kan banyak ya kasus bilangnya bahwa Islam itu tidak memihak pada wanita, itu salah ya. Itu serangan barat ya yang telah menyerang kaum muslimah ya, sehingga perempuan itu harus bekerja di luar, padahal seorang wanita itu mulia dengan menjadi sebagai seorang ibu pengurus rumah tangga ya. Bekerja dia boleh
asal dia tidak meninggalkan tugasnya sebagai seorang ibu, ya, pengurus rumah tangga. Ya kalau kita lihat sekarang itu kan keadaannya ya, ketika ibu bekerja di luar rumah, keluarga tuh berantakan ya, dari anak-anak sampai masalah keluarga ya, sampai masalah ya kayak gitu lah kalau kita lihat pada fakta yang sekarang ya. Yaitu berawal dari ya itu ya, Barat memang ingin menghancurkan Islam, jadi dia mengisukan feminisme, kesetaraan gender ya. Padahal di dalam Islam tuh perempuan dan laki-laki memang memiliki hak yang sama gitu ya, tapi memang ada porsi-porsi yang berbeda gitu ya, karena memang sesuai dengan bentuk visinya. Jadi Allah itu sudah mengetahui kadar-kadarnya ya, mau perempuan dan laki-laki. Kayak misalkan perempuan itu tidak bisa dia menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang uh, kepala negara ya, atau seorang perempuan itu uh, dia boleh ya, boleh dia di dalam majelis umat ya. Jadi ada yang tidak boleh, ada yang boleh gitu ya, kedudukan dalam Islam ya. Jadi sebenarnya Islam itu memuliakan wanita ya. Jadi eh, ketika kita belajar Islam, insya Allah kita itu akan dimuliakan ya. Jadi memang kalau belajar dari masalah Kartini ya, Kartini itu dia belajar Islam ya, sehingga kita memang harus belajar Islam ya. Uh, jadi karena sampai dia mengatakan bahwa kita itu harus memiliki perempuan-perempuan ini harus sekolah juga gitu ya. Mau dia bangsawan mau dia, karena dia mengetahui bahwa Islam itu memanusiakan manusia ya. Ya mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Walau alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.